Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi fungsi komposisi dan inverse. Materi ini akan saya bahas dalam beberapa video terpisah dan ini adalah video bagian keempat. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai operasi fungsi aljabar dan komposisi fungsi. Lalu kali ini kita belajar apa ya? Kali ini kita belajar mengenai fungsi inverse. Apa aja sih yang akan dipelajari di video ini? Di video ini kita akan mempelajari apa itu fungsi inverse dan menentukan inverse fungsi. Oke, lanjut aja ya. Fungsi inverse. Apa sih fungsi inverse itu? Jadi, jika suatu fungsi f memetakan anggota himpunan A ke B, maka pemetaan dari himpunan B ke A itu disebut sebagai inverse fungsi dan dinyatakan dengan F pangkat negatif 1. Jadi simbolnya itu F pangkat negatif 1, tapi kita tetap membacanya dengan F inverse. Tapi fungsi inverse itu punya syarat nih. Syaratnya jika fungsi F merupakan fungsi bijektif atau fungsi korespondensi satu-satu. Misalkan kamu masih belum paham nih dengan penjelasan seperti ini, coba kita ke bentuk pemetaannya. Misalkan kita punya fungsi fx sama dengan x plus 2 nih. Lalu x-nya itu anggotanya misalkan 1, 2, 3, dan seterusnya hingga x ya. Lalu kita petakan nih, ini misalkan anggota A ya. Kita petakan ke si B. B ini kan hasilnya ya biasanya, jadi kita masukin ya. Ini kan 1x ya, 1 tambah 2, berarti kan di sini 3. Terus 2 tambah 2, di sininya berarti 4. 3 tambah 2 berarti 5 dan seterusnya hingga x tambah 2. Nah ini kan ini anggota A ke B, ini kan disebutnya fungsi ya, memetakan fungsi. Yang namanya korespondensi satu-satu itu apa? Memasangkan satu tepat satu ya, tepat satu. Ini 2 ke 4, 3 ke 5, tidak ada yang kosong gitu. Itu namanya korespondensi satu-satu atau bijektif. Nah, kalau misalkan kita balik dari B ke A, itu yang dinamakan fungsi inverse gitu. Gimana? Sudah paham belum sampai sini? Oke deh, kalau misalnya masih belum paham di sini, kita langsung aja ke contoh. Contoh, diketahui fungsi dalam pasangan berurutan f sama dengan min 1 ke 4, 0 ke 2, 2 ke min 1, 3 ke 0. Dan G-nya min 1 ke 0, 2 ke min 2, 3 ke min 2, dan 4 ke min 1. Tentukan F inverse dan G inverse-nya. Kita jawab ya. Sebelumnya diingatkan kembali, yang namanya inverse fungsi itu atau fungsi inverse, ingat ya, kebalikan dari fungsi sebelumnya. Jika tadi kita dapat nih di soal itu F-nya seperti ini, maka cara jawabnya ya tinggal dibalik. Jadi dibalik yang tadinya min 1 4 jadi 4 min 1, 0 2 jadi 2 0, 2 min 1 jadi min 1 2, 3 0 jadi 0,3. Lalu yang G bagaimana? Yang G itu bukan merupakan fungsi bijektif, sehingga G tidak memiliki fungsi inverse. Kenapa kok bisa dia bukan fungsi inverse? Kamu perhatikan di sini. Ini lihat, min 2-nya atau si anggota A-nya memetakan 2 kali ke min 2 gitu. Jadi dia bukan termasuk fungsi bijektif ya. Karena fungsi bijektif itu adalah memetakan tepat satu angka ke dalam anggota B. Nah, ini adalah contoh dari bentuk jika bentuknya pemetaan ya. Diingat lagi yang namanya inverse fungsi itu adalah kebalikan ya. Jadi kalau misalnya bentuk pemetaan yang tadinya min 1, 4, 0, 2, 2 min 1, 3, 0 ini, kalau misal dibalikan seperti yang F inverse ini ya. Tapi kalau misalnya bagaimana kalau bentuknya itu merupakan fungsi gitu.
Kita akan membahas contoh untuk inverse dari suatu fungsi ya. Diketahui fx sama dengan 3x min 1, tentukan inverse dari fx-nya. Kita jawab di sini. Pertama, yang kalian harus buat itu fx-nya dirubah menjadi y sama dengan 3x min 1. Setelah itu, kamu selesaikan hingga menyisakan x sama dengan. Berarti kan ini y, min 1-nya pindah ruas jadi plus 1 sama dengan 3x. Nah, 3 kan dia bentuknya pengali ya, pindah ruas jadi apa? Jadi pembagi sama dengan x. Dari sini, kan ini kan beda ini ya, yang ini x, ini y, berarti kita rubah dulu. Y tambah 1/3 sama dengan x yang kita rubah jadi f inverse y. Lalu kita rubah lagi jadi f inverse x sama dengan y-nya diganti dengan x tambah 1/3. Jadi ini hasilnya ya. Mudah ya? Dia cuma dibalik-balik doang sebenarnya. Ya. Lanjut ke contoh yang nomor 2. Tentukan f inverse dari fungsi fx sama dengan 2x tambah 1/3x min 5. Kita jawab lagi. Jawab fx-nya kita buat menjadi y sama dengan 2x tambah 1/3x min 5. Nah, sini lihat, kita selesaikan dulu ya. Kan dia tadinya ini pembagi ya. 3x min 5 pindah ruas menjadi pengali. Jadinya y dikali 3x min 5 sama dengan 2x tambah 1. Terus ini dikalikan ke dalam. Jadinya 3xy min 5y sama dengan 2x tambah 1. Lalu kamu kelompokkan x dengan x. Jadi si 2x ini harus pindah nih. Ini kan 3xy, 2x-nya pindah yang tadinya positif jadi negatif 2x sama dengan 5y. 5y tadi negatif jadi positif tambah 1. Sekarang x-nya kamu keluarkan nih. X-nya taruh di luar, berarti sisanya siapa? Sisa tinggal 3y dengan si min 2. Karena x sudah ditaruh luar. Sama dengan 5y tambah 1. Sekarang tinggal dipindahin deh 3y min 2-nya. Kita buat x-nya sendirian, jadinya 5y tambah 1/3y min 2. Atau langsung aja ya, berarti kita dapat f inverse x-nya sama dengan 5y-nya jadi 5x tambah 1/3x min 2. Gitu. Tapi ada cara cepat ini untuk soal seperti ini. Karena kalau kita lihat kayaknya panjang ya. Jadi ada cara cepatnya. Ini khusus untuk yang bentuknya PG ya, karena takutnya guru tetap ingin minta kalian menjelaskan atau menjabarkan dari soal nomor 2 ini. Cara cepatnya begini, kalau ada f x sama dengan ax plus b per cx plus d, maka f inverse-nya tinggal dirubah menjadi min dx plus b per cx min a. Kok semudah itu? Iya, kita coba ya. Ini kan dua itu a, yang satunya itu b, c-nya itu 3, d-nya itu min 5. Ingat ya, a itu selalu menempel dengan x. Jadi a dan c itu selalu menempel dengan x. Jadi kalau dibolak-balik tetap a-nya itu yang nempel sama x. Kita coba katain inverse itu min dx plus b. D-nya siapa? D-nya 5. Lihat ini kan min. Ini kan min. Ketemu min. Jadinya plus. Berarti 5x plus bb-nya 1.
plus 1 per C-nya 3 min A. A-nya 2, berarti min 2. Gimana? Sama nggak? Bukan, sama. Jadi gitu ya, itu cara cepatnya kalian jika ingin mencari F inverse kalau bentuknya seperti ini gitu. Lanjut ya. Jadi inverse fungsi fx sama dengan ax plus b per cx plus d dapat diselesaikan dengan cara menggunakan rumus seperti yang tadi yang sudah dijelaskan ini. Ya, saya kotakin tuh. Yang tadinya itu 2x tambah 1 per 3x min 5 menjadi f inverse x sama dengan 5x tambah 1 per 3x min 5. Kita contoh lagi ya. Contoh, tentukan f inverse dari fungsi fx sama dengan 3x min 4 per 5x tambah 2. Gimana kalau kita pakai cara cepat ini? Ini kan A-nya. Ini B-nya. Ini C, ini D. Berarti f inverse-nya itu min D. Min D, D-nya berapa? 2. Berarti min 2x plus B. Plus B, B-nya min 4. Min 4 per 5x. C-nya itu 5. Tetap ya. 5x min A. A-nya 3. Nah, selesai. Jadi gitu aja untuk F inverse-nya. Gimana kalau misalnya bentuknya itu seperti ini? Tentukan F inverse dari fungsi 2 min x per 2x tambah 1. A-nya mana, B-nya mana, C-nya mana, D-nya mana. Ingat ya, A itu selalu nempel dengan X. Berarti ini A-nya, ini B-nya, yang ini C, ini D. Berarti cara pengerjaannya gimana? Berarti F inverse-nya kan di situ dimintanya pertama min D. D-nya itu 1. Berarti karena 1 itu kan ketemu X, jadinya min X aja ya. Min X. Terus plus B. B-nya 2. Berarti plus 2 per C. C-nya 2X. Terus min A. A-nya min 1 nih. Min X juga. Min 1. Berarti min ketemu min plus 1. Sama ya. Cuma bolak-balik doang. Tuh, kita lanjut yang nomor 5-nya. Tentukan F inverse dari fungsi fx sama dengan 2 per 3x min 1. Ini A-nya mana? A-nya nggak ada ya. Ingat, A itu selalu nempel dengan X. Berarti sini tidak ada A-nya. Dia langsung B. Ini C-nya, ini D-nya. Lalu kalau bisa mencari fungsi fx, kamu bisa pakai cara biasa boleh, atau mau pakai cara ini juga nggak apa. Kita langsung aja, berarti F inverse X sama dengan min D. D-nya mana? Min 1, berarti min 1 ketemu min, jadinya plus ya. Plus 1 dikali X, X. Ditambah B, B-nya mana? B-nya ini 2. Plus 2 per CX. CX-nya 3X. Min A-nya nggak ada kan? Ya udah, berarti F inverse-nya sampai sini. Gitu. Bagaimana jika kita menentukan inverse suatu fungsi dari bentuk kuadrat atau bentuk berpangkat? Seperti nomor 6 ini. Tentukan F inverse dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 1. Kita jawab, caranya hampir sama. Pertama, kita buat dulu fx-nya menjadi y sama dengan 2x pangkat 3 min 1. Karena si 2x pangkat 3, terus di sini tidak ada lanjutan x-nya lagi, langsung ke min 1, kita si min 1-nya bisa pindah nih. Kita pindahkan ya, kita pindah ruas. Y tambah 1 sama dengan 2x pangkat 3. Terus, lihat 2x pangkat 3, artinya kan 2 dikali x pangkat 3. 2-nya pindah ruas, yang tadinya pengali pindah ruas jadi y tambah 1 per 2 sama dengan x pangkat 3. Karena dia pangkat, nih pindah ruas jadi apa ya? Masih ingat nggak? Ya, jadinya akar. Y tambah 1 per 2, karena di sini pangkatnya pangkat 3, berarti sini akarnya akar
3 sama dengan X. Maka F inverse-nya sama dengan akar 3 dari Y X, X ya, sudah berubah jadi X tambah 1/2. Gitu. Ini untuk yang nomor 6. Di bagaimana jika bentuknya pangkat 2? Tentukan F inverse dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x min 2. Untuk soal ini kamu harus tahu nanti cara mencari faktor terdekat ya. Di sini kita terus dulu deh, jawab dulu deh. Di sini kan kita rubah jadi y sama dengan x kuadrat min 6x min 2. Ini nggak bisa kamu pindahkan di sini jadinya plus 2. Kenapa? Karena ini harus kamu cari bentuk faktornya yang terdekat. X kuadrat min 6x min 2, faktor terdekatnya apa? Kamu buat gini. Kalau cara gampangnya gini aja deh, cari faktor terdekat. Ini kan min 6x. Min 6 dibagi 2 berapa? 3 ya. Min 3 pangkat 2. Kok bisa kita jabarkan? X min 3 pangkat 2 itu kalau jabarin kan jadinya x kuadrat 2 kali x, 2x dikali min 3, min 6x, min 3 pangkat 2 plus 9. Ini kan plus 9, tapi kan di soal mintanya min 2. Ya udah, tinggal kita manipulasi biar jadi dapat min 2. Bagaimana ini? X kuadrat min 6x plus 9 kan? Biar jadi min 2 harus diapain? Dikurang 11. Ya nggak? 9 dikurang 11 jadinya min 2. Gitu. Y. Berarti min 11-nya sekarang bisa pindah nih. Jadi Y ditambah 11 sama dengan X kuadrat min 6X tambah 9. X kuadrat min 6X tambah 9 ini kan bisa kamu faktorkan lagi ke bentuk ini nih. Jadi Y tambah 11 sama dengan X min 3 pangkat 2. Pangkat 2 pindah ruas jadinya apa? Akar. Tapi jangan lupa ada plus minus akar Y tambah 11. Kenapa sih kalau ada plus minus? Karena dia pangkat 2. Ingat, kalau pangkat 2, misalkan ada 2 pangkat 2, kan hasilnya 4. Min 2 pangkat 2 juga hasilnya berapa? 4. Ya. Jadi bisa positif, bisa negatif, tapi dia akan menghasilkan positif gitu. Jadi ini plus minus jadinya kita pakainya. Di sini X min 3. Dari sini bisa pindah ruas lagi. Plus minus akar Y tambah 11 min pindah ruas jadi plus 3 sama dengan X. Akarnya cuma sampai sini ya, jangan dipanjangin sampai 3, nanti beda hasil. Berarti F inverse-nya sama dengan plus minus akar X tambah 11 ditambah 3. Atau kalau mau kamu jabarin bisa seperti ini, F inverse X itu hasilnya bisa X tambah 11 ditambah 3 atau F inverse X sama dengan negatif akar X tambah 11 ditambah 3. Tuh, selesai. Sampai sini semoga paham ya apa yang kita pelajari hari ini. Nanti lanjut lagi ke bagian terakhir yaitu inverse dari komposisi. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jaga selalu kesehatan kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.